Matahari belum tinggi saat suara ayam jantan berkokok dari kejauhan, memecah kesunyian pagi. Di sebuah rumah tua dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela kusam berdebu, seorang anak laki-laki kecil berusia 11 tahun terbangun tanpa senyuman. Namanya Arga. Ia duduk termenung di tepi ranjang kayu, menatap langit-langit yang retak sambil menahan sesak di dada. Di sampingnya, dua tubuh kecil masih terlelap, memeluk satu sama lain, seakan mencari kehangatan yang tak lagi datang dari pelukan ibu. Sudah 3 bulan sejak dunia Arga runtuh dalam sekejap. Malam itu, hujan deras mengguyur deras jalanan. Ayah dan ibu yang sedang bekerja di kota tak pernah pulang. Kecelakaan lalu lintas merenggut mereka, tanpa peringatan, tanpa salam perpisahan. Sejak hari itu, rumah menjadi hening seperti kuburan, dan jam dinding di ruang tamu tak pernah diganti baterainya, seolah waktu pun ikut mati. Arga tahu bahwa jika orang-orang tahu mereka kini yatim piatu, mereka akan dipisahkan. Dinas sosial akan datang dan membawa mereka ke tempat asing yang disebut panti. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Rani, adiknya yang berusia 7 tahun, masih suka menangis tengah malam memanggil "Mama" dalam tidur. Sementara Dina, si bungsu yang baru 4 tahun, tak lagi berbicara banyak sejak kejadian itu. Ia hanya menatap kosong atau menggambar wajah-wajah dengan krayon yang hampir habis. Dengan tangan kecilnya, Arga turun dari tempat tidur dan masuk ke dapur yang gelap. Ia membuka lemari, mengeluarkan sisa nasi dari hari kemarin yang sudah mulai kering, dan memanaskannya di atas kompor minyak tanah. Ia tahu ini bukan makanan layak, tapi itu satu-satunya yang bisa ia berikan. Sambil menunggu nasi hangat, ia menyiapkan 2 cangkir plastik berisi air putih untuk adik-adiknya. Susu sudah lama tak mampu mereka beli. Di balik suara sendok dan api kompor yang kecil, terdengar suara batuk pelan dari dalam kamar. Rani terbangun, wajahnya pucat. Arga segera berlari masuk, menyelimuti tubuh adiknya dan tersenyum, pura-pura kuat. "Bangun, ya, kakak udah masak nasi goreng," katanya pelan, meski ia tahu nasi itu bahkan belum digoreng dan rasanya hampir hambar. Tapi ia belajar bahwa bohong demi kebaikan bukan dosa, setidaknya untuk hari ini. Rani tersenyum samar, lalu memeluk adiknya, Dina, yang masih tertidur. Arga kembali ke dapur, menyeka air mata yang tanpa izin jatuh ke pipinya. Ia tak ingin adik-adiknya tahu bahwa ia menangis setiap pagi. Ia harus kuat, harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka. Dunia tak akan memberikan mereka belas kasihan, jadi Arga memilih menjadi tameng, meski usianya belum pantas menanggung beban itu. Setelah sarapan yang sunyi, Arga membereskan rumah sebisanya, lalu mengenakan kaos lusuh dan celana pendek yang mulai kekecilan. Ia harus keluar mencari botol plastik di sekitar desa, atau membantu Pak Darto membawa barang di warung dengan upah Rp2.000. Setiap recehan berarti makan malam, atau 1 bungkus obat batuk untuk Rani. Dunia luar tak tahu bahwa anak sekecil ini sedang menantang hidup dengan tangan kosong dan hati penuh luka. Sebelum melangkah keluar, Arga menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Rani sedang menyisir rambut Dina dengan sisir tua yang giginya patah. Mereka tertawa kecil. Dalam sekejap, hati Arga terasa penuh. Di tengah segala kehilangan, tawa itu adalah satu-satunya suara yang membuat hidup ini terasa layak diperjuangkan. Ia menutup pintu pelan dan menatap langit pagi yang kelabu. Hari baru dimulai, dan ia harus bertahan lagi. Langkah kaki kecil Arga menyusuri jalan setapak yang basah oleh embun pagi. Ia menenteng karung bekas yang digulung dari spanduk robek, menatap kiri dan kanan, mencari botol plastik atau kaleng kosong di antara tumpukan sampah. Tangannya terbiasa kotor, tapi hatinya masih terus menjerit. Diam-diam, kenapa dunia begitu kejam pada anak-anak yang bahkan belum sempat meminta apa-apa? Di pasar kecil ujung desa, Arga berhenti di belakang warung milik Pak Darto. Ia berdiri sejenak, menunggu sampai pemilik warung menoleh. "Pak, saya bisa bantu angkat galon?" tanyanya pelan. Pak Darto hanya mengangguk sambil mengunyah gorengan, lalu menunjuk tumpukan barang di sudut.
Tanpa mengeluh, Arga segera bekerja. Tangannya mungil, tapi semangatnya tak bisa diukur dengan berat air dalam galon itu. Setelah setengah jam, Arga menerima 2 lembar ribuan yang sudah lecek. "Ini buat jajan," kata Pak Darto tanpa ekspresi. Arga menunduk sopan, mengucap terima kasih, lalu bergegas menuju warung makan di dekat situ. Ia tak membeli jajan untuk dirinya. Ia tahu uang itu cukup untuk 1 bungkus nasi dan sebutir telur dadar yang akan dibagi untuk 3 orang. Sambil berjalan pulang, Arga menahan lapar yang menggerogoti perutnya. Bau nasi bungkus yang hangat dan harum menusuk hidung, tapi ia tak menyentuhnya. Itu untuk Rani dan Dina. Ia sudah terbiasa meneguk air putih dan berbohong pada perutnya sendiri, seolah mengatakan, nanti malam makan, ya. Tapi seringkali, malam datang tanpa apapun di meja selain senyuman pura-pura kenyang. Sesampainya di rumah, Dina sedang menggambar di lantai dengan krayon patah, sementara Rani bersandar di dinding sambil batuk kecil. "Kakak pulang," seru Dina girang, melompat dan memeluk kaki Arga. Anak kecil itu masih belum tahu apa itu kehilangan. Ia hanya tahu bahwa kakaknya pergi pagi-pagi dan selalu pulang membawa, ajaib, entah nasi bungkus, kue basi, atau potongan sabun hotel dari tempat sampah. Arga membagi nasi bungkus itu menjadi 2 porsi kecil, menyisakan sedikit untuk dirinya. Ia duduk di lantai, memandangi 2 adik yang makan dengan lahap. "Enak banget, Kak," kata Rani dengan mata berbinar. Arga mengangguk pelan, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena haru, tapi karena rasa bersalah. Ia merasa gagal karena hanya bisa memberi mereka secuil dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ketika malam datang, lampu petromak menyala redup. Arga duduk di dekat jendela, memandangi bulan yang separuh. Dalam diam, ia bertanya-tanya, di mana Tuhan saat orang tuanya diambil? Kenapa tak ada keajaiban turun untuk mereka? Namun, suara napas tenang adik-adiknya yang tertidur menjadi jawabannya, ia adalah keajaiban itu. Ia tak bisa menunggu pertolongan datang dari langit. Ia harus menjadi langit itu sendiri. Angin malam bertiup pelan, membuat tirai berkibar seperti tangan lembut ibu yang dulu suka meninabobokan mereka. Arga memeluk lutut, menatap langit. Ia tahu besok akan sama beratnya, mungkin lebih. Tapi selama Rani dan Dina masih bisa tertawa, selama masih ada nasi bungkus di tangan kecil mereka, ia akan terus berjalan. Sendiri, tapi tidak pernah menyerah. Hari itu hujan turun sejak pagi. Deras dan dingin, seperti mengingatkan Arga bahwa dunia tak pernah peduli pada anak-anak kecil yang berjuang sendirian. Di dalam rumah, Rani terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tubuhnya menggigil meski sudah diselimuti 2 lapis kain tipis. Dina duduk di sampingnya, memeluk boneka usang sambil menangis pelan. Arga mondar-mandir panik, tak tahu harus berbuat apa. Uang yang dikumpulkan selama seminggu bahkan tak cukup untuk membeli obat penurun panas. "Arga," bisik Rani dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku pusing, dingin banget." Kalimat itu menancap seperti pisau di dada Arga. Ia duduk di samping adiknya, menggenggam tangan kecil yang kini terasa sangat panas. "Tahan ya, Ran. Kakak mau cari obat dulu," ucapnya. Meski ia sendiri tak tahu kemana harus mencari. Puskesmas terlalu jauh, dan mereka tak punya kartu keluarga atau identitas apapun lagi sejak kepergian ayah ibu. Semua terbakar, habis bersama mobil dalam kecelakaan itu. Dengan mantel plastik robek yang ia temukan dari tong sampah minggu lalu, Arga keluar menembus hujan. Ia membawa sisa uang Rp2.000 di kantong dan berjalan cepat ke pasar. Udara menusuk kulit, tapi rasa takutnya lebih kuat daripada dingin. Ia tidak bisa kehilangan Rani juga. Tidak sekarang. Tidak setelah semua yang ia korbankan demi menjaga keluarga kecilnya tetap utuh. Di pasar, semua orang sibuk. Orang-orang dewasa berlalu lalang membawa payung dan belanjaan, tak satu pun memandang ke arah anak kecil yang berdiri gemetar di ujung lorong. Ia menghampiri sebuah apotek kecil. "Bu, bisa beli obat demam buat adik?"
Saya punya 2.000, katanya sambil menunjukkan uang basah. Wanita di balik etalase menatapnya dengan iba, lalu menggeleng perlahan. Nak, itu nggak cukup buat apapun, maaf ya. Arga menunduk, menahan tangis. Di sudut pasar, ia melihat seorang anak seusianya sedang mengamen dengan gitar mainan. Arga mendekat, dan tanpa berpikir panjang, mulai bernyanyi dengan suara pelan, berharap ada yang melemparkan receh. Suaranya bergetar, bukan karena gugup, tapi karena dingin dan tangis yang tertahan. Lagu itu bukan lagu terkenal, hanya nyanyian lama yang dulu sering dinyanyikan ibunya sebelum tidur. Hujan masih turun ketika seseorang melemparkan Rp500 ke dalam kaleng kosong di dekat kaki Arga. Disusul 1.000, lalu 2.000. Perlahan, uangnya terkumpul. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli selembar obat tablet generik dan sepotong roti untuk adiknya. Dengan tangan gemetar, ia mengucap terima kasih kepada setiap orang yang berhenti sejenak, lalu berlari pulang, menantang hujan yang kini terasa lebih ringan dibanding beban di hatinya. Sesampainya di rumah, ia langsung menghampiri Rani yang tampak makin lemah. Ia membantu adiknya duduk, lalu menyuapkan air dan setengah potong roti sebelum memberikan obat. Dina memeluknya sambil menangis. Arga hanya bisa memejamkan mata, menahan isak. Ia merasa gagal sebagai kakak, karena hanya bisa memberi obat murah dan roti kering. Tapi dalam diam, ia bersumpah akan terus berjuang, meski harus bernyanyi di jalan setiap hari. Malam itu, Rani tertidur dengan napas sedikit lebih tenang. Dina ikut tertidur sambil menggenggam tangan kakaknya. Arga duduk di samping mereka, memandangi langit dari celah jendela. Tak ada bintang, hanya mendung pekat yang menggantung. Tapi bagi Arga, malam itu adalah malam yang penuh cahaya, karena adik-adiknya masih bersamanya. Dan itu, bagi anak kecil yang sudah kehilangan segalanya, adalah kemenangan kecil yang tak ternilai. Pagi itu langit tampak cerah, tapi hati Arga tetap mendung. Rani masih belum pulih sepenuhnya. Wajahnya masih pucat, meski panasnya mulai turun. Arga meninggalkan Dina yang masih tertidur untuk mencari uang lebih pagi dari biasanya. Hari ini ia nekat ke kota kecil di ujung desa, tempat keramaian lebih besar dan peluang lebih banyak. Ia menggantungkan gitar mainan rusak di pundaknya, benda yang ia temukan di tempat sampah 2 minggu lalu. Hari ini ia akan mengamen di terminal, meskipun takut pada Satpol PP dan amukan orang dewasa yang tak suka anak kecil bersuara di tempat umum. Di pinggir trotoar, di antara klakson dan debu kendaraan, Arga mulai menyanyikan lagu lama, lagu yang sama yang dulu dibisikkan ibu saat meninabobokkan mereka. Suaranya lirih tapi jujur, mengalir dari luka yang belum sembuh. Orang-orang lalu lalang, sebagian menoleh sekilas, sebagian lagi pura-pura tidak melihat. Keringat mengalir di pelipisnya, bercampur debu dan air mata yang entah kenapa tak bisa ia tahan hari itu. Di tengah keramaian itu, seorang wanita berdiri memperhatikan Arga cukup lama. Ia mengenakan kemeja sederhana dan membawa tas besar berisi buku. Matanya menyipit, seolah mengenali wajah kecil yang bernyanyi sambil menggenggam erat gitar mainan yang senarnya hanya tinggal 2. Wanita itu adalah Burika, seorang guru SD yang dulu pernah mengajar Arga sebelum ia berhenti sekolah. Wajah mungil itu tak banyak berubah, mata sayu yang sama, suara lembut yang dulu sering mengulang puisi-puisi di depan kelas. Setelah Arga menyelesaikan satu lagu, Burika mendekat. "Arga?" tanyanya pelan. Anak itu mendongak, terkejut, lalu menunduk cepat. "Kamu Arga, kan? Dulu murid kelas 4 di SD Negeri 2. Suara itu lembut tapi tegas. Arga ingin berlari, tapi kakinya seperti terpaku. Ia hanya mengangguk pelan. "Di mana orang tuamu, nak?" tanya Burika hati-hati. Pertanyaan itu menusuk seperti duri dalam dada. Arga tak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam, tangan gemetar memegang kaleng berisi recehan. Burika tidak menekan. Ia hanya menghela napas, lalu duduk di sebelah Arga. Di tengah keramaian, ia mengeluarkan selembar tisu dan mengelap wajah kotor bocah itu.
Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa cerita. Aku ingat kamu anak yang cerdas, Arga. Sangat cerdas. Ucapan itu membuat air mata Arga tumpah. Ia tak tahan lagi berpura-pura kuat. Di hadapan satu-satunya orang dewasa yang pernah melihatnya bukan sebagai beban, tapi sebagai anak yang pantas diperhatikan, ia akhirnya runtuh. Arga bercerita tentang kecelakaan, tentang nasi bungkus, tentang Dina yang menggambar wajah ibu di lantai, tentang malam-malam penuh ketakutan. Ia ceritakan semuanya dengan suara gemetar dan kata-kata yang sesekali terputus oleh tangis. Bu Rika hanya mendengarkan, sesekali menggenggam bahu Arga, dan tak pernah memotong. Ketika bocah itu selesai, ia memeluknya. Kamu tidak sendirian, Arga. Mulai hari ini, kamu tidak akan sendiri lagi. Hari itu Bu Rika mengantar Arga pulang. Ia membawa satu kantong berisi makanan, susu kotak, dan sebuah buku gambar untuk Dina. Di depan rumah reyot itu, ia terdiam sejenak, menahan air mata. Tuhan, bisiknya dalam hati, izinkan aku jadi rumah untuk anak-anak ini. Arga berdiri di pintu, menatap guru yang pernah ia anggap seperti ibu kedua. Hatinya hangat untuk pertama kali setelah sekian lama. Mungkin, langit memang mulai membuka sedikit celah. Sejak hari itu, rumah kecil Arga tak lagi sunyi sepenuhnya. Bu Rika mulai sering datang, membawa makanan hangat, obat-obatan, dan sesekali buku bacaan. Ia tidak hanya menjadi penolong, tapi pelita kecil yang perlahan menerangi lorong gelap kehidupan Arga dan adik-adiknya. Namun di balik senyum hangat Bu Rika, Arga tetap memendam sesuatu. Ia belum bisa benar-benar lega. Ada satu hal yang mengganjal di hatinya, surat untuk ayah dan ibu yang belum pernah ia kirimkan. Setiap malam, setelah Rani dan Dina tidur, Arga menulis surat di selembar kertas robek dari buku bekas. Surat itu tak pernah selesai. Ia menulis, menghapus, menulis lagi. Kadang isinya hanya keluhan, kadang hanya satu kalimat, "Ma, kenapa pergi?" Atau "Ayah, aku capek." Surat itu penuh lipatan, bekas air mata, dan tinta yang memudar. Ia menyimpannya di bawah bantal, berharap suatu hari bisa mengirimnya ke langit tempat ia percaya orang tuanya menunggu. Suatu malam, setelah mendongengkan kisah rekaan untuk Dina yang mulai bisa tertawa lagi, Arga duduk di depan rumah sambil memandangi bintang. Ia menggenggam surat terakhir yang ia tulis. Di halaman itu, ia mencurahkan semua isi hatinya, tentang Rani yang semakin kurus, tentang Dina yang takut tidur sendiri, tentang rasa bersalah karena tak bisa menjaga mereka sebaik orang dewasa. Ia menulis, "Ma, Ayah, kalau kalian lihat dari sana, tolong beri aku kekuatan. Aku takut aku akan gagal." Keesokan harinya, Bu Rika datang membawa kabar. "Arga, aku sudah urus surat-surat kalian. Akta, kartu keluarga, semuanya. Kamu bisa sekolah lagi kalau kamu mau," katanya dengan senyum tulus. Arga terdiam. Ia ingin sekali kembali sekolah. Tapi bagaimana dengan Rani? Bagaimana dengan Dina? Siapa yang akan menyiapkan makan mereka? Siapa yang akan menjaganya saat ia tak di rumah? Beban itu terlalu besar untuk sekadar ditinggalkan demi bangku sekolah. Melihat raut wajah Arga yang berubah murung, Bu Rika menyentuh bahunya. "Kamu tak harus jadi dewasa secepat ini, Nak. Biar ibu bantu jaga mereka kalau kamu sekolah. Aku janji." Arga menatapnya lama. Ada kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan, tapi juga ketakutan. Ia sudah kehilangan terlalu banyak, terlalu sering. Ia takut kehilangan lagi, bahkan pada orang yang tampaknya tulus seperti Bu Rika. Malam harinya, Arga membuka kembali surat itu. Ia menambahkan satu kalimat terakhir di bawahnya, "Hari ini seseorang datang dan bilang aku tak harus sendiri. Ma, Ayah, apakah aku boleh percaya?" Lalu, dengan tangan gemetar, ia menggulung kertas itu dan meletakkannya di bawah pot bunga di samping rumah. "Kalau angin membawanya," bisiknya, "mungkin kalian akan baca." Tapi angin malam itu tenang. Tak ada yang terbang, tak ada bintang jatuh. Hanya suara jangkrik dan embusan pelan di dedaunan.
Arga menatap langit sambil memeluk lututnya. Ia tahu surat itu takkan pernah sampai. Tapi menulisnya membuat dada sesak itu sedikit lebih lega. Dan kadang, untuk anak kecil seperti Arga, melegakan hati saja sudah terasa seperti keajaiban kecil. Di balik tirai jendela, Bu Rika berdiri memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat anak itu seperti melihat luka yang hidup. Dan dalam diam, ia bersumpah akan menjadi pengganti jawaban yang tak pernah turun dari langit. Suatu siang yang panas, saat Arga sedang menimba air dari sumur untuk mencuci pakaian adik-adiknya, terdengar keributan dari depan rumah. Beberapa tetangga berkumpul, membicarakan sesuatu dengan nada tinggi. Arga berhenti sejenak, lalu mendekat. Ia melihat seorang ibu, Bu Marni, tetangga sebelah, menunjuk-nunjuk ke arah rumah mereka. Anak itu harusnya diasuh oleh keluarga, bukan dibiarkan hidup sendiri begitu. Kasihan adik-adiknya, mereka bisa mati kelaparan. Arga hanya berdiri diam. Ia tahu desas-desus seperti ini sudah lama beredar. Beberapa orang melihatnya sebagai bocah tangguh, tapi lebih banyak yang mencibir, menyebutnya anak liar, peminta-minta, beban desa. Mereka tak pernah benar-benar peduli, hanya bisa berbicara dari balik pagar. Tidak satu pun dari mereka pernah datang dan bertanya apa yang benar-benar terjadi. Dan kini, saat hidupnya mulai sedikit membaik, justru caci maki datang lebih deras dari sebelumnya. Bu Rika yang baru saja datang dari sekolah, langsung menghampiri kerumunan. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya tegas. "Anak ini sudah cukup menderita. Kalau kalian tak bisa bantu, setidaknya jangan menambah luka." Suaranya dingin dan menusuk, membuat orang-orang mulai terdiam. Tapi bisik-bisik tetap terdengar, seolah kebaikan Bu Rika justru membuatnya dicurigai ikut campur terlalu jauh. Malam itu, Arga duduk termenung di sudut rumah. Di luar, suara nyanyian ronda terdengar samar. Ia mengingat semua perkataan orang-orang tadi siang. Kata-kata seperti liar, beban, dan tidak layak terus berputar di kepalanya. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah benar ia tidak layak menjaga adik-adiknya? Apakah seharusnya mereka diambil dan dikirim ke panti? Tapi ia tak bisa membayangkan hidup terpisah dari Rani dan Dina. Mereka adalah alasan ia masih bernapas. Rani mendekat pelan, lalu duduk di sampingnya. "Kak, kenapa semua orang kayaknya marah?" tanyanya polos. Arga terdiam. Ia ingin berkata bahwa dunia memang kejam, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menggeleng dan menarik adiknya ke pelukannya. "Nggak apa-apa. Mereka cuma belum tahu kita kuat," bisiknya, meski ia sendiri mulai tak yakin dengan kekuatannya sendiri. Keesokan paginya, Bu Rika membawa kabar pahit. Dinas sosial sudah mulai memperhatikan situasi mereka. Ada kemungkinan Rani dan Dina akan diambil paksa dan ditempatkan di panti asuhan. Arga merasa seluruh dunianya runtuh. Ia tahu maksud negara mungkin baik, tapi siapa yang bisa menggantikan pelukan hangat saat Rani demam? Siapa yang tahu cara membuat Dina tertawa saat menangis? Tidak ada, hanya dia. Dengan tangan gemetar dan mata sembab, Arga menggenggam tangan Bu Rika. "Bu, kalau mereka ambil adik-adik saya ikut. Saya nggak bisa sendiri lagi. Saya janji akan kerja, akan sekolah, akan taat. Tapi jangan pisahkan kami." Ucapannya seperti doa terakhir dari anak kecil yang terlalu lama memikul dunia di punggungnya. Bu Rika menatap mata Arga yang berkaca-kaca. Di sanalah ia melihat bukan hanya ketakutan, tapi cinta paling murni, cinta seorang anak kepada keluarganya. Dan di saat itu, ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Tapi ia tak akan membiarkan mereka menghadapi tangan-tangan yang menghakimi itu sendirian lagi. Hari-hari berikutnya menjadi hari terpanjang dalam hidup Arga. Ia menunggu dalam kecemasan, setiap ketukan di pintu terasa seperti suara takdir yang datang hendak memisahkan mereka. Dina mulai bertanya-tanya kenapa Arga sering menangis diam-diam. Rani, yang tubuhnya masih ringkih, hanya bisa memeluk boneka lusuh sambil berdoa dalam hati. Rumah kecil mereka seperti dihantui bayang-bayang kehilangan.
Tapi di balik itu semua, Arga berusaha tetap tersenyum di depan adik-adiknya, seolah segalanya akan baik-baik saja, padahal ia sendiri sudah nyaris kehilangan harapan. Suatu sore, mobil dinas sosial benar-benar datang. Dua petugas turun dengan wajah yang kaku. Bu Rika berdiri di depan rumah lebih dulu, menghadang dengan tenang. "Beri saya waktu," katanya. Tapi mereka bersikeras. "Ini sudah prosedur, Bu. Mereka harus dipindahkan ke lingkungan yang lebih layak." Arga berdiri di ambang pintu sambil memeluk Dina yang menangis. Rani duduk diam, matanya kosong. Dunia mereka seolah benar-benar akan berakhir di hari itu. Namun sebelum satu pun dari petugas itu melangkah lebih jauh, datang seorang pria tua dengan jas lusuh tapi wibawa yang menyejukkan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Damar, Kepala Yayasan Sosial Mandiri yang pernah mendengar kisah Arga dari Bu Rika. "Beri saya waktu 1 minggu," ucapnya tegas. "Jika dalam seminggu ini anak ini menunjukkan tanggung jawab dan potensi, saya siap memberikan mereka rumah, bukan panti, tapi rumah." Tawaran itu seperti seberkas cahaya di lorong paling gelap. Dinas sosial memberi waktu. Dalam 7 hari, Arga harus membuktikan bahwa ia bisa merawat adik-adiknya dan layak mendapatkan kesempatan. Maka selama seminggu itu, Arga bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pagi ia sekolah, siang ia bantu Bu Rika di taman baca, sore ia mencari uang dari mengamen, malam ia memasak, mencuci, dan menemani adik-adiknya tidur. Tubuhnya lelah, tapi hatinya dipenuhi nyala harapan. Bu Rika dan Pak Damar mengawasi dengan diam-diam. Mereka melihat betapa Arga tak pernah mengeluh, tak pernah menyerah. Di mata mereka, Arga bukan hanya anak kecil yang berjuang, ia adalah jiwa dewasa yang tumbuh dari luka, dan menjadikannya kekuatan. Ketika waktu 1 minggu itu habis, Pak Damar hanya berkata satu kalimat sambil menatap Arga, "Kamu layak mendapatkan tempat yang bisa disebut rumah." Hari itu, Arga, Rani, dan Dina pindah ke sebuah rumah kecil sederhana milik yayasan. Tidak mewah, tapi bersih, hangat, dan, yang paling penting, utuh. Ada kamar tidur untuk mereka, ada dapur tempat Arga bisa belajar memasak lebih layak, ada taman kecil tempat Dina bisa bermain. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka tak takut pada suara ketukan pintu. Suatu malam, Arga duduk di beranda rumah barunya. Ia menulis lagi surat, kali ini hanya 1 kalimat. "Ma, Ayah, kami selamat." Ia membakar kertas itu dan membiarkannya terbang ke langit malam. Ia tahu surat itu mungkin tak pernah sampai, tapi kini ia tidak lagi menulis karena ingin dijawab. Ia menulis untuk memberitahu bahwa ia telah melewati badai, dan bahwa rumah yang dijanjikan akhirnya datang. Di dalam rumah, Dina tertidur di pelukan Rani, dan suara tawa kecil terdengar meski malam mulai larut. Arga menatap bintang-bintang yang kini tampak lebih terang. Ia tahu perjalanan mereka belum usai. Tapi untuk pertama kalinya, ia percaya esok bisa jadi lebih baik. Dan itu, untuk bocah yang telah melawan dunia, adalah kemenangan yang layak dirayakan dengan diam dan syukur.